pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali karena saya Mariananda dapat menyapa pemirsa dan tentunya akan menemani pemirsa selama beberapa menit ke depan. Seperti yang kita tahu bahwa empek-empek merupakan makanan khas dari Palembang. Namun, pempek Burini kini hadir di Kota Magelang dan dapat bersaing di tengah kuliner dan makanan khas dari Kota Magelang itu sendiri. Kira-kira apa sih yang menjadi keistimewaan dari empek-empek Burini ini? Tentunya hari ini kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, yakni Bapak Sutejo dan Ibu Rianti selaku owner empek-empek Burini. Dan tentunya hari ini kita akan bahas bersama hanya di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Nah, buat pemirsa yang ingin menambah koleksi dari lukisan ataupun mempercantik ruangan, kami punya solusinya untuk Anda karena tepat di belakang kami ada lukisan yang menawan yang dilukis langsung oleh sang maestro yaitu Istimedi, dan tentunya lukisan ini sudah mendapatkan penghargaan dari LEPRIT yaitu Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Dan lukisan ini menarik, kreatif, dan inovasi Bapak Ibu karena lukisan ini berbahan dasar dari empon-empon. Nah, untuk pemirsa yang menginginkan lukisan ini boleh langsung datang ke studio kami Magelang TV di Skylight, ataupun pemirsa bisa langsung mengunjungi Istimedi Art Studio yang terletak di wilayah Borobudur. Baik, halo Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, terlihat bahagia seperti itu ya. Dan di depan kita sudah tersaji empek-empek, yaitu usaha bisnis dari Bapak dan Ibu, begitu nggih. Oke, nama tokonya empek-empek Burini ya? Iya. Pasti yang punya namanya Burini juga nih. Panggilannya Burini, nama aslinya Ibu Rianti. Oke. Ya. Sudah berapa lama sih bergelut di dunia kuliner? Udah dari tahun 2007. 2007, Iya. sekarang 2020, berarti sudah lama ya. Iya. Kalau untuk empek-empek Burini ini sudah hadir sejak kapan Ibu? Di Skylight ini udah dari 2010, awal 2010. Awal 2010, Iya. berarti emang pertama kali buka di Skylight ataupun Iya. sebelumnya? Sebelumnya di rumah. Oh, sebelumnya di rumah. Ya, apa namanya, Homemade. tergantung pesanan Gitu. aja. Oh, tergantung gitu pesanan. dulu, ya. Jadi ingin membuka untuk ada tokonya seperti itu Iya, ya. itu ya saran dari temen juga. Iya. Kenapa sih Bu bergelut di bidang kuliner? Apakah mungkin hobi atau talenta Ibu untuk memasak nih? Oh iya, kita kan orang Palembang, jadi otomatis orang asli dari Palembang. dulu tiap hari kan makanannya empek-empek, jadi ya. suka gitu. Bapak juga asli dari Palembang. Iya. Oke. Resep turun temurun apakah Ibu ini? Ya agak juga ya, kalau kita dikembangkan lagi. Oke. Kalau dari orang tua Dari biasa keinginan aja. teman-teman, dari keinginan teman-teman, Oke. dari menginspirasi teman-teman bahwa kalau orang Palembang itu identik Identik dengan empek-empek, betul Kebetulan sekali. kita dididik orang Palembang semua ngerti empek. Nah, jadi tantangan tersendiri, Oke, makanya kita mau nggak mau harus Empek-empek gitu menampilkan ya. itu. Iya. Ya. Kok bisa sampai Magelang itu ceritanya gimana sih Pak secara singkatnya Kalau dari Palembang cerita gitu ya? Magelang itu kita itu kan pada awalnya sebelum PMN kan saya betul jadi karyawan. Oh, Pak dari Karawang kerja ya. saat bulan kita dinasnya dapat Kota Magelang. Oke. Begitu di Kota Magelang kok nyaman banget, kotanya Magelang ya. Kota indah, nyaman. Nah, berjalannya waktu, sampai kita tekuni. Ya, ibu karena ibu Palembang, tadi identik kalau orang Palembang bisa. Teman-teman kantor terus semua pada, ayo mbak. Oke, Nah, gitu. jadi emang keunggulan ya Keunggulan. Pak Ibu ya. Kita angkat. Oke, kan di Magelang ini Bu, di Magelang sendiri banyak ya toko atau gerai yang menyediakan menu utama ini empek-empek gitu. Dari empek-empek merek A, empek-empek merek B seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, keistimewaan dari empek-empek Burini ini apa sih sebenarnya? Apa yang menonjolkan selain memang khas dari Palembang seperti itu ya? Apa keistimewaan? Kalau PMP itu memang khas makanan daerah yang kita hadirkan di luar daerah di Magelang. Tapi keistimewaan kita punya keistimewaan dari kuahnya. Oh, kuahnya. Jadi Apa Pak istimewanya? keistimewaan kuah ini
Kalau Palembang itu mereka mengadopsi empek asli dari cuka. Nah, Oke, cukanya iya. kan, cuka. Nah, cuka itu kebanyakan ada bertentangan bagi orang tidak semua suka cuka. Nah, lalu kita Betul, menyesuaikan betul. diri. Kalau Palembang itu di mana di Jawa? Di Jawa ada bahan baku yang susah. Orang Jawa itu kan cuka itu mungkin ada sesuatu hal yang ya bukan ya apa sesuatu hal mungkin efek. Nah, kita belajar gimana empek-empek ini tetap Palembang, tapi karena menyesuaikan ya, Pak, ya? dengan kondisi pasar, makanya kita belajar. Oh, ternyata kita Oke. menemukan sehingga cuka yang tadinya kita pakai itu tidak menggunakan cuka. Ramuan yang ada di sekitar kota Magelang aja kita maksimalkan. Ternyata eksperimen itu berjalannya waktu bisa diterima. Bisa diterima. Alhamdulillah sampai hari ini. Nah, ini yang kita keunggulannya cuma di situ. Betul, Kalau tapi empeknya memang general. Oke, berarti emang ciri khasnya itu ada di kuahnya ini ya, karena empek-empek itu emang yang bikin ciri khas kadang juga kuahnya ya, enak atau tidaknya itu dari kuahnya. Gimana nih pemirsa sudah merasakan keinginan untuk makan empek-empek, karena di sini kalau pemirsa ada di sini ini tercium sekali ya Pak aroma dari empek-empek ataupun kuahnya ini. Nah, kalau kita main ke gerainya empek-empek Burini ini, ada menu yang disodorkan, yang disuguhkan kepada kita. Menu utama adalah empek-empek. Tapi kalau saya lihat ada kopi nih Pak. Apa sih hubungannya empek-empek dengan kopi seperti itu? Karena saya juga baru menemukan gerai menu utama empek-empek yang disandingkan dengan kopi. Ini seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Nah, kalau itu kan sebenarnya kan kebanyakan teman-teman itu kalau berusaha di bidang kuliner itu selalu single produk, tidak mau berinovasi. Iya. Nah, kita berusaha untuk inovasi. Kebetulan untuk kopi itu kan trennya sekarang kan kopi. Tren milenial ya, anak Milenial mudanya kopi. ya Pak ya, Nah, betul gimana sekali. kalau mbak ini kita isi dengan kopi, tapi bukan kopi semata-mata kafe, tapi sering. Jadi karena kita kopi coba, nah istilahnya maka kita buatkan istilah kopi kaki lima. Jadi tidak ada kopi yang model yang banyak dia di kafe-kafe. Ada. Tapi ada. Apa yang kita ambil yang terlalu banyak diserap oleh konsumen, paling banyak penggemar kita siapin. Ya alhamdulillah itu ternyata Diterima. bisa dia match. Oke. Nah, dalam bahasa dengan kopi nah, sampai ada membuat jadi besar, peluang. Nah, bayangkan kalau dibiarkan itu loh Mbak. Baik, ditahan dulu Bapak Ibu untuk pembicaraannya karena ini menarik sekali dan kita akan terus berbicara mengenai kuliner terkhusus empek-empek Burini ini. Tapi untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali hadir dalam acara program Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Saat batuk dan flu mengganggu, segera minum Dekolsin. Kandungan aktifnya bantu redakan batuk yang disertai flu. Dekolsin, atasi batuk dan flu yang bersatu. Tiap hari selalu datang bersama tantangan, dan yang pertama menghadapinya adalah wajahmu. Bantu wajahmu hadapi kotoran, polusi, dan debu. Hadapilah hari dengan kekuatan alam. Himalaya Neem Face Wash dengan ekstrak daun neem mengangkat kotoran dan bakteri dari pori-pori, bantu melawan masalah kulit. Go with nature. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Terima kasih untuk pemirsa yang masih setia menonton program Bangga Magelang, dan saya mengingatkan kembali untuk pemirsa yang belum mengikuti JPM Stream boleh mendownload sekarang di Google Play Store, tentunya di HP kesayangan Anda. Dan di sini masih bersama Bapak Sutejo dan Ibu Rianti dari owner empek-empek Burini. Nah, baik Bu, tadi kita masih ngomongin masalah empek-empek Burini ini ya. Menurut Ibu atau Bapak, menurut pandangannya
seberapa minat atau kegemaran orang Magelang ini terhadap makanan pempek ini sebenarnya? Kalau dilihat secara general banyak pemain. Jadi peminat itu besar. Peminatnya besar sekali. Nah, awal kita buka itu kan cuma 3 tahun 2007 pemain pempek. Oke, Ya kan? se-Magelang. Se-Magelang. Oke. Nah, tapi hari ini Sudah setelah data merambah. saya ada 50 Sudah merambah penyedia. ya Pak ya. Berarti otomatis dalam artian animonya ada. Iya. Penyedianya juga berarti apakah penyajian juga banyak. Nah berarti apa respon masyarakat itu banyak. Respon masyarakat itu Terhadap suka kuliner, terhadap suka pempek-pempek ini ya. makanan khas ini. Kan? Karena kan makanan pempek ini kan makanan yang di luar tapi kita tampilkan di luar kota. Iya. Ternyata responnya banyak. Yang dulu kita image-nya dengan makanan sesuatu bakso, Iya. pempek ditampilkan juga nggak kalah keren. Betul sekali. Nah itu ya, itu yang Oke, nah untuk pempek Burini ini apakah ada Instagramnya? Instagram ada. Ada ya, @empek_burini_Magelang. Betul ya Bu, kemarin saya sempat mencari-cari dan stalking gitu ya. Pakai Google juga bisa. Oh, pakai Google juga ada ya, untuk Google Maps juga ada ya. Untuk pemirsa juga boleh nih di-follow sekarang, dibuka handphonenya ya. Boleh di-stalking gitu karena cukup menarik sekali pempek ini. Dan kalau kemarin saya lihat di bio-nya ada open reseller ya Bu ya, benar Iya. Bapak Ibu. Nah, open reseller ini sudah sejak kapan sih Pak? Open reseller itu kita sejak awal kita buka, cuman kita tidak telurkan secara terbuka. Karena Magelang ini lebih cenderung mereka hadir ke outlet. Oh, betul. Jadi kayak di outlet itu kok ada sesuatu hal yang karena ini mungkin perlu kita garis bawah ya. Ternyata teman-teman yang jual beli pempek itu bukan hanya cerita masalah makanan pempek, jadi dia bercerita juga masalah gimana sih Oke. makanan pempek itu. Nah, itu Oke. jadi sentuhannya itu ada sentuhan itu. Betul. Tapi reseller juga jalan. Mm-mm. Ya reseller teman kita kasih. Berarti untuk pemirsa di rumah juga boleh ya Pak ya untuk menjadi reseller dari pempek Burini, boleh banget. Pemirsa juga boleh datang ke gerainya untuk mencicipi. Selain itu kalau berminat untuk menambah penghasilan boleh menjadi reseller dari pempek. Oh tuh ada spesialnya. Oke Pak. Nah di kuliner di Magelang ini kan nggak cuma pempek ya Pak, bahkan ada makanan khas tersendiri dari Magelang. Gimana sih pempek Burini ini bisa bersaing di tengah merambahnya kuliner yang ada di Magelang ini tentunya? Yang penting kita yakin dan fokus. Jadi semua usaha itu kalau dengan keyakinan, nah keyakinan itulah yang membuat kita itu bisa eksis. Oke. Jadi kompetitor itu bukan musuh tapi teman. Teman. Untuk sharing juga ya jadi Pak ya. Produk banyak itu malah enak. Berarti apa? Oke. Animo masyarakat untuk memilih itu banyak. Kalau ada pilihan, selera kan, tinggal Betul. makanan daerah ada apa? Makanan daerah juga ada ini. Jadi ada itu. Jadi bukan banyaknya tampilan kuliner menandakan bahwa memang potensi daerah Magelang itu untuk berkuliner tinggi. Oke. Nah, mengapa kita tidak menyediakan itu? Otomatis kita selaku pelaku itu harus fokus yakin. Sudah. Oke. Saya yakin kalau itu kita lakukan. Intinya fokus dan yakin ya Pak ya. Kunci Oke. utama. Nah kita masih di masa pandemi nih ya Pak. Meskipun sudah memasuki new normal nih Bu ya, tapi kita masih bergulat dengan yang namanya pandemi. Banyak di awal pandemi Pak ya yang para berbagai sektor nih yang mereka menangis karena situasi dan kondisi yang cukup memprihatinkan. Nah, gimana sih pempek Burini dapat tetap berdiri di tengah pandemi? Betul. Gimana Pak? Yang utamanya kita harus mengikuti aturan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Itu oleh pastinya pemerintah. ya Pak ya. Salah satunya itu Cuci tangan, pakai masker gitu ya. Lalu ternyata apa? Orang ini tidak harus datang ke outlet kan, makan Oke. pempek. Kita memanfaatkan media sosial, Oke. kerjasama dengan GoFood, Grab, ya kan? Kapan perlu delivery kita service, lakukan betul. tergantung. Jadi kita buat senyaman mungkin, sehingga pelanggan itu nggak usah repot-repot Datang ke gerai mereka gitu ya. pakai WA dengan kita Sudah akan bisa mantap. melayani ya Jadi Pak ya. memang, jadi jangan sampai hanya punya mimpi aku ingin PMP harus datang, nggak bisa. Oke. Kasih datang apa kita driver itu nanti kan berbagi gitu. Nah, media sosial kan menghantar. Nah, kemudian dari teman-teman aplikasi ini ada. Jadi dia beli untuk driver satu. Oh. Jadi begitu kita buat. Gitu. Jadi supaya ada keselarasan.
Jadi itu. Bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu itu seperti service online gitu, apakah sudah dari awal atau semenjak pandemi ini, Pak? Sudah dari awal. Sudah dari awal ya menerapkan. Jadi Karena pandemi itu ternyata impactnya Iya, dari impactnya, pandemi ternyata orang sekarang itu saya nggak harus datang ke satu toko, ke duduk gerai, dengan betul. membaca aplikasi, ternyata begitu. duduk manis di Duduk rumah manis sudah di bisa rumah, menikmati apa yang ya, Pak. datang dan apa yang diinginkan sudah datang dan aman yang pasti. Aman, Itu yang pokoknya. penting itu, sesuai dengan Protokol kesehatan. protokol kesehatan. Iya. Itu yang menjadi kita yakin, tambah yakin. Bahwa itu memang ternyata di situ. Betul. Nah, kalau menurut pandangan saya nih Pak, dari kemarin saya banyak nih teman-teman saya yang akhirnya mereka semenjak pandemi ini beralih menjadi pembisnis kuliner ini Pak. Mulai untuk mendagangkan makanan mereka lewat online seperti itu, karena kan tidak mungkin ya Pak mereka keluar ke rumah untuk membeli makanan dan mereka yang datang ke konsumen. Nah, menurut Bapak itu seperti apa? Otomatis pesaing kuliner itu akan banyak ya. Gimana menurut tanggapan Ya, kita Bapak? malah lebih senang. Oke. Berarti ternyata kita ibu-ibu khususnya Oke. di rumah ini punya potensi Yang dikeluarkan untuk ya, Pak. mengeluarkan Ya. dia punya hobi atau keinginan. Nah, dengan adanya pandemi ini tantangan, berarti saya yang selama dikatakan nggak bisa dan saya lakukan ternyata ada juga. Cuman mungkin teman-teman itu tidak selalu yakin dia Dengan produknya potensinya. dia. Nah, perlu keyakinan. Oke. Dan dengan kondisi kayak gini membaca kita itu harus bisa memang memanfaatkan maksimal. Gak apa-apa pelawar dari antar teman dulu. Mungkin dari temannya dia respon ke teman-teman. Memang awalnya dari teman. Tapi kadang-kadang itu kita nggak selalu percaya dengan produk kita sendiri, juga percaya dengan produk teman. Itu yang menjadi kelemahan dari kita untuk Oke, bisa. lebih seru ya Pak ya pembicaraan kita ya Bu ya, seperti itu tentang kuliner. Tentunya jangan kemana-mana buat pemirsa di rumah, tetap saksikan program Bangga Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Tiap hari selalu datang bersama tantangan, dan yang pertama menghadapinya adalah wajahmu. Bantu wajahmu hadapi kotoran, polusi, dan debu. Hadapilah hari dengan kekuatan alam. Himalayan Neem Face Wash dengan ekstrak daun neem mengangkat kotoran dan bakteri dari pori-pori, bantu melawan masalah kulit. Go with nature. Saat batuk dan flu mengganggu, segera minum Dekolsin. Kandungan aktifnya bantu redakan batuk yang disertai flu. Dekolsin, atasi batuk dan flu yang bersatu. Terima kasih untuk pemirsa yang masih setia bersama kami hanya di program acara Bangga Magelang, Ruang Rembuknya Wong Magelang, dan masih bersama dengan Bapak Sutejo dan Bu Rianti selaku owner dari Pempek Burini ini. Nah, di gerainya ada di Skylight ya Pak ya, dekat dengan studio kami ya, tapi Satu komplek. iya masih satu wilayah seperti itu. Nah, untuk di gerainya apakah Bapak punya pegawai atau dikelola oleh Bapak dan Ibu sendiri? Nih, boleh Ibu yang menjawab atau Bapak yang Iya, untuk saat ini kita keluarga. keluarga? Karena makanan ini memang punya karakter sendiri ya. Ya, jadi, karena keluarga kita maksimalkan. Oke. Jadi kita itu ada bagi tugas. Nah, saya segala produksi, ibu quality controlnya, Oke. anak sebagai yang di ordernya, jadi pramusajinya dia. Oke. Nah, itu sebentar. Kekeluargaannya juga dapat gitu ya Harus, Pak, semakin jadi sampai keakraban. kita generasi. Oh, menurunkan resep pempek ini ya biar tidak punah gitu.
dan diharapkan selanjutnya masih ada pempek Buri ini ya, tetap eksis. Oke, nah di dunia kuliner nih Pak pasti ada suka dan dukanya nggih Bu ya untuk berbisnis di dunia kuliner. Nah kalau kita ngomongin yang bahagianya dulu nih, sukanya berbisnis di dunia kuliner ini apa? Sukanya Banyak teman. banyak saudara. Oke. Ya harusnya kita ke rumah harus sosialisasi. Kalau dibilang, wah saya mau mampir ke kuliner Mbak Budi di sana sambil cerita mungkin teman. Nah di situ ternyata bisa ada sesuatu problem yang kadang-kadang tidak disangka-sangka terpecahkan. Oke. Sambil menyantap pempek dan kopi. Nah terperai apa yang menjadikan problem itu di situ atau senangnya di situ. Tentunya pelanggan tuh bisa jadi teman yang baru ya Pak, bertukar, sharing seperti itu ya. Itu bahagianya, itu sukanya. Kalau dukanya pasti ada dukanya, ada halangannya, rintangannya sebagai pembisnis di bidang kuliner. Seperti apa ini boleh diceritakan? Kalau dukanya ya semua permasalahan itu ada dukanya. Betul sekali. Duka itu proses. Jadi duka yang kita hadapi itu pembelajaran. Oke. Jadi semua duka. Dukanya kalau pas ini gunakan bahan baku ikan ya. Iya. Pada saat Asli kita tenggiri ya Pak. ikannya nggak dapet. Oke. Bahannya kita sajikan itu nggak sesuai dengan kita punya kualitas, itu sangat kecewa. Karena itu apa? Ini kalau kita paksakan kan konsumen kita kecewa. Betul. Dukanya itu. Terus kedua kalau umpamanya pas yang lain ya umpamanya pas kita kedukanya ya kebetulan kondisi nggak fit. Oke. Untuk Iya. makanan pun harus fit. Kalau kita nggak fit semua, hasilnya pasti apa? Nggak Itu duka bagus. sekali. Kita udah besok semangat luar biasa ternyata kondisi Sakit badan ya, sakit. kurang enak badan, Duka. betul. Tapi itu kan nikmat. Ya, Setiap prosesnya bisa dinikmati kita ya. proses. Alurnya Oh, seperti itu ya, karena itu akan menjadi cerita tersendiri ya. Dan di situ letak ternyata dinamikanya. Oke. Nah, mungkin nih pemirsa di rumah ada yang pengen jadi pembisnis kuliner juga seperti Bapak dan Ibu. Ada nggak sih tips untuk pemula ataupun mungkin yang sedang mengalami masa-masa kesulitan nih di bidang bisnis kuliner? Ada nggak sih Pak tipsnya? Ya, kalau kuliner ini kan universal ya. Semua orang bisa melakukan. Yang penting kita mau memulai itu jangan hanya konsep. Oke. Lakukan. Lakukan. Jadi kalau saya istilahkan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oh mulai, bukan modifikasi ya Pak ya? Oke. Jadi kalau kita berangan-angan hari ini kita angan besok udah hilang. Benar. Nah itu ATM itu selalu menjadi prinsip. Oke. Semua dipelajari apa. Nanti yang menjadi passionnya kita itu dikembangkan. Betul. Nah itu yang wujud. Apalagi kondisi-kondisi saat ini kita bisanya masak nasi yang dikemas. Tampilannya apa? Nggak usah khawatir dan yakin. Oke. Yakin bahwa produk ini pasti paling tidak teman. Oke. Nah kalau udah teman nanti kan dia akan Dari mulut ke dari mulut ke ya Pak ya mulut. Nah biasanya. tugas kita selaku pelaku itu harus yakin, lalu kita berusaha untuk selalu belajar baca pasar segmen. Oke. Kita harus tembak segmen siapa. Harus mengetahui target pasarannya ya Pak ya. Tampilan itu sebenarnya Sukanya kekuatan, seperti apa. uang sakunya ada Benar. berapa. Oke. Itu harus penting gitu. Penting juga ya, Karena iya. itu akan membuat motivasi kita menjadi. Oke. Kalau kita hanya belajar saya bisa, nanti enggak akan. Karena bisa dilakukan ke siapapun. Dan nggak usah khawatir saya. Oke. Gitu Pak. Nah di hadapan kita ini pemirsa sudah tersedia dan disediakan oleh Bapak Sutejo empek-empek yang dari baunya ini sudah sepertinya nikmat sekali, Palembang banget seperti itu ya Pak ya. Boleh saya cicipi nggak Pak? Gimana sih rasanya? Saya juga penasaran karena cuman melihat saja ngiler ya bahasa Jawanya. Oke, kita akan coba. Ini ada apa aja Pak empek-empeknya? Ini pempeknya ada jenisnya ada beberapa. Ini kapal Oke. selam, lenjer, kulit, Oke. keriting, dan adaan atau bulat. Oh, adaan. Saya mau coba yang ini apa namanya? Monggo, silakan. Begini terus dicocol ke sausnya. Ya, betul. Langsung. Mari kita rasakan ya pemirsa ya. Gigitan pertama itu kenyalnya dapet, gurihnya dapet, rasa Palembangnya tuh ada, tapi tidak meninggalkan ciri khas dari Magelang, betul ya Pak ya? Ini enak banget dan rekomendasi banget buat pemirsa yang mau datang mencicipi langsung pempek dari Bu Rini. Ini bisa datang ya Pak ya ke Skylight
Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya jam 10 sampai jam 10 malam. Oke, lumayan lama ya jam 10. Oke, itu buka setiap hari? Outlet. Outletnya buka Anda setiap di hari? rumah cukup menggunakan aplikasi. Oke, ada promo-promonya juga Ada, ya Pak ya? siap promonya. Nah, ada promo-promonya otomatis ekonomis ya Pak ya? Kalau di aplikasi malah promo besar. Malah promo besar, jadi Daripada di outlet. oke, kalau teman-teman mager, malas keluar rumah ya Pak ya, bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk memesan pempek dari Bu Rini itu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau sama-sama. hadir dan suruh saya mencicipi pempek ini. Enak sekali Bapak Ibu, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sukses terus untuk pempek Bu Rininya. Amin. Semoga laris dan Ya, jaya. amin, Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah setia menyaksikan program Bangga Magelang. Di akhir kata saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.